warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dan Yaran. Kami dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Teknologi Hasil Perikanan. Baiklah, dalam video kali ini kami mengenai materi jurnal yang telah kami review sebelumnya. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Sunarti. Kepada Saudari Sunarti, bisa langsung dibawa. Baik. Adapun jurnal yang saya dapat yaitu Teknologi Pemindangan Ikan Tongkol, di mana definisi pemindangan ikan. Nah, pindang merupakan suatu bentuk olahan ikan yang akhir-akhir ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Namun di sisi lain, produk olahan ikan cepat sekali mengalami proses pembusukan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal seperti kandungan protein yang tinggi dan kondisi lingkungan yang sangat sesuai untuk pertumbuhan mikrobia pembusuk. Nah, adapun prinsip pemindangan ikan, di mana prinsip dasar pemindangan ikan, pertama itu bisa membunuh dan mengurangi bakteri melalui pemanasan. Yang kedua, penambahan garam dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang tersisa pada ikan. Yang ketiga, terjadinya pengurangan kadar air pada daging ikan. Itu metode pemindangan ikan. Pemindangan adalah suatu teknik pengolahan dan pengawetan dengan cara merebus atau memasak ikan dalam susunan beragam selama jangka waktu tertentu di dalam suatu wilayah, dalam suatu wadah, dan selanjutnya terjadi proses pengurangan kadar air sampai batas tertentu. Nah, adapun prinsip dasar pemindangan. Yang pertama, membunuh atau mengurangi bakteri melalui pemanasan. Dan selanjutnya yaitu mutu dan keamanan produk ikan pandang, di mana secara biologis pindang bernilai gizi tinggi, memenuhi persyaratan kesehatan. Secara teknis, pindang dalam keadaan stabil tidak mengandung bahan-bahan asing. Nah, secara mikrobiologis dan higienis, pindang tidak mengandung lendir, tidak tumbuh kapang, tidak senyawa berbahaya, sisa inseksida dan pestisida. Nah, yang terakhir, kerusakan pada produk ikan pindang. Ikan yang telah diolah menjadi ikan pindang biasanya memiliki daya tahan yang cukup lama apabila disimpan dengan baik. Nah, secara umum, ikan olahan yang mengalami kerusakan karena adanya oksidasi lemak yang menimbulkan bau tengik. Hal itu sangat terasa khususnya pada ikan yang banyak mengandung lemak, karena pada ikan yang berlemak akan terjadi oksidasi yang cepat ketika ikan tersebut disimpan dalam suhu yang tinggi atau terkena sinar matahari. Sekian dari saya, jika ada yang bertanya dipersilahkan. Saya mau bertanya. Ya. Penyebab utama terjadinya penurunan mutu ikan pindang itu apa? Penyebab utama terjadinya penurunan mutu ikan pindang. Kalau menurut jurnal itu disebabkan oleh jamur dan bakteri karena adanya oksidasi. Bagaimana Saudara Desi? Itu penyebabnya oleh jamur dan bakteri.
Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh penambahan daun kesambi, Escherichia oleosa, dan daun kedondong Spondia spinata terhadap kualitas ikan kembung, Rastreliger canagurta pindang. Definisi pemindangan ikan. Ikan pindang merupakan salah satu olahan perikanan laut yang cukup populer di Indonesia, setelah ikan asap dan ikan asin. Hal ini didukung oleh cita rasa yang dimiliki ikan pindang lebih lezat dan tidak begitu asin jika dibandingkan ikan asin. Pindang merupakan hasil olahan ikan dengan cara kombinasi perebusan, pemasakan, dan penggaraman. Yang kedua, prinsip pemindangan ikan. Menurut Afrianto dan Liviawati 2020 mengemukakan bahwa prinsip dasar pemindangan yaitu membunuh atau mengurangi bakteri, penambahan garam, dan pengurangan kadar air. Penambahan garam dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, metode pemindangan ikan. Bahan yang akan digunakan terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utamanya yaitu ikan kembung, dan bahan pendukungnya daun kusambi yang masih muda dan daun kedondong muda yang diambil dari Toronipa dan garam. Untuk peralatan yang digunakan, yaitu ada dua macam pengolahan alat untuk analisis. Alat pengolahan meliputi timbangan, panci, kompor, pisau, telenan, baskom. Alat untuk analisis proksimat meliputi seperangkat alat ekstraksi soklet, gelas piala, gelas ukur, batang pengaduk, pipet tetes, pipet mikro, corong, tabung reaksi, tabung takar, Erlenmeyer, desikator, sentrifus, timbangan analitik, gegep, cawan porselin, cawan aluminium, botol semprot, dan spektrofotometer. Penyediaan bahan baku. Ikan bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan kembung yang diambil dari TPI Sodoha Kendari dalam kondisi segar, dalam kurung organoleptik dan berat 1 kilo. Pemindangan. Proses pembuatan ikan pindang bermula dari bahan baku ikan kembung segar, dibersihkan dari kotoran darah dan bagian yang tidak digunakan seperti sisik, insang, dan isi perut. Setelah proses pembersihan, kemudian ikan dimasukkan dan disusun ke dalam wadah perebusan, kemudian ditaburkan garam, ditambahkan daun kedondong dan daun kusambi, disimpan di bagian bawah permukaan ikan dan di atas permukaan ikan. Selanjutnya ikan ditutup. Yang keempat, mutu dan keamanan produk ikan pindang. Menurut peneliti Wibowo 2002, standar mutu ikan pindang yang berkualitas tinggi yaitu bau spesifik ikan pindang tanpa bau tengik, masam, dan busuk. Sehingga penambahan kontrol dengan menggunakan garam dan penambahan daun kedondong dan daun kusambi masih layak dikonsumsi karena sesuai dengan standar mutu ikan pindang. Menurut SNI 1992, nilai maksimal kadar air ikan pindang yaitu sebesar 70%, sehingga ikan kembung pindang masih layak untuk dikonsumsi. Yang kelima yaitu kerusakan pada produk ikan pindang. Kadar air yang terkandung di dalam ikan sebagai faktor utama penyebab kerusakan bahan pangan. Oleh karena itu, ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami pembusukan, maka diperlukan upaya pengolahan dan pengawetan. Kerusakan pindang yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroorganisme ditandai dengan pembentukan lendir, pertumbuhan kapang, dan teksturnya menjadi hancur. Hastuti 2020, Yahono 2004. Kerusakan ikan pindang meliputi ikan pindang berlendir, lembek, lengket, bau, dan tidak sedap, dan berjamur. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Jika ada yang bertanya, silahkan. Aku Des mau bertanya. Ya, silakan pada Saudari Sunarti. Kan tadi ada tentang
penambahan daun kusambi. Nah, di sini saya mau bertanya, dalam penambahan daun kusambi dan daun kedondong pada ikan kembung, ikan pindang pengaruh apa yang terdapat pada uji organoleptik dan uji kandungan kimianya? Bisa dijelaskan sedikit? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sunarti. Pengaruh penambahan daun kesambi dan daun kedondong terhadap uji organoleptik, yaitu pada rupa atau warna, sangat berpengaruh nyata, dan rasa berpengaruh nyata, sementara pada bau dan teksturnya tidak berpengaruh nyata. Sedangkan pengaruh penambahan daun kusambi dan daun kedondong terhadap uji kandungan kimia, yaitu pada kadar protein dengan nilai tertinggi pada sampel A, kedondong dengan nilai 26,34% dan tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air dengan nilai tertinggi pada sampel C dengan nilai 64,75%. Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara saya yang bernama Zakaria Yaran. Kepada saudara, dipersilakan. Ya, langsung saja. Judul jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh sterilisasi dan penyimpanan suhu rendah terhadap mutu pindang bandeng presto. Definisi pemindangan ikan mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan, terutama dalam rangka peningkatan konsumen ikan dan sebagai alternatif pengolahan yang mudah dan murah untuk dikembangkan di pusat-pusat produksi ikan yang pada umumnya masih menghadapi kendala keterbatasan sarana dan prasarana. Prinsip pemindahan ikan, proses ini menggunakan teknologi kemasan kantong penelitian berkerapatan tinggi dalam kurung HDPE yang tahap panas dengan ketebalan 100 mikron dan proses terdiri atas pemanasan pendahuluan selama 30 menit pada suhu 121 Celcius. Diteruskan dengan penambahan media dan penutupan hampa udara, dilanjutkan dengan sterilisasi pada suhu 118 Celcius selama 60 menit. Metode pemindahan ikan, penelitian ini dilakukan di laboratorium Intellektuun Siplin menggunakan ikan bandeng yang diperoleh dari tambak di Pasir Kuda, Tangerang. Ukuran ikan yang digunakan adalah panjang 20 sampai 27 dengan bobot 250 sampai 300 ekor. Setelah penyimpanan dan dicuci, ikan diberi bumbu dalam kurung menggunakan resep dan pengolahan pindang bandeng presto di Samarang. Mutu dan keamanan produk ikan bandeng. Untuk uji mutu dan keamanan produk ikan bandeng, ikan pindang teknologis sterilisasi untuk ikan bandeng presto layak dilakukan untuk memperpanjang masa simpan produk karena dengan sterilisasi pada suhu 118 Celcius selama 60 menit, produk dapat disimpan selama 4 minggu pada suhu kamar dan mampu menekan jumlah bakteri, khususnya gram negatif. Ya, jika ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, saya mau bertanya nih, saudara. Silakan. Ya, untuk saudara Thohir, silakan. Saya mau bertanya nih, apa keuntungan dari pengaruh sterilisasi dan penyimpanan suhu rendah terhadap mutu ikan pindang bandeng presto? Sekian, saudara. Oke, Bang. Sabar ya. Saya akan menjawab ya.
keuntungannya itu pengembangan produk pindang yang dinilai cukup berhasil adalah pindang presto. Produk ini diolah dengan menggunakan suhu tinggi sehingga tulang ikan menjadi lunak. Selain itu, penampilan produk lebih bersih dan baik dan kemasan yang menarik mampu menarik konsumen golongan menengah ke atas. Produk ini telah tersedia di banyak pasar swalayan di Indonesia. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Abdul Dohir. Saya persilakan untuk Abdul Dohir memulainya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi jurnal yang saya angkat pada pada malam hari ini yaitu proses pemindahan ikan layang di Desa Jangkar, Kabupaten Situbondo. Yang pertama, definisi pemindahan ikan. Ikan pindang merupakan salah satu hasil olahan yang cukup populer di Indonesia. Dalam urutan hasil olahan tradisional menduduki tempat kedua setelah ikan asin. Dilihat dari sudut program peningkatan konsumsi protein masyarakat, ikan pindang mempunyai prospek yang lebih baik. Yang kedua, prinsip pemindahan ikan. Menurut Astawan 2004, pemindahan mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya satu, yaitu cara pengolahannya sederhana dan tidak memerlukan alat yang mahal. Yang kedua, hasilnya berupa produk matang yang dapat langsung dimakan tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu rasanya sesuai dengan selera masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang keempat, dapat dimakan dalam jumlah yang relatif banyak. Yang ketiga, metode pemindahan ikan. Bahan baku utama usaha pemindahan ikan layang. Ikan layang ini merupakan salah satu komoditas pelagias kecil yang sangat penting di Indonesia. Ikan yang tergolong suku Charakidea ini bisa hidup bergerombol dan ukurannya sekitar 15 cm, meskipun ada pula yang mencapai 25 cm. Ciri khas yang sering dijumpai pada ikan layang adalah terdapatnya sirip kecil di belakang sirip punggung dan sirip dubur, dan terdapat sisik tebal pada bagian garis sisi. Wait. Yang selanjutnya adalah apa ini? Yang selanjutnya adalah mutu dan keamanan produk ikan pindang. Yang pertama yaitu pencucian ikan. Ikan yang digunakan dikumpulkan terlebih dahulu berdasarkan jenis ukuran dan tingkat kesegarannya. Kemudian akan dicuci dan dengan air sehingga bersih. Proses atau cara yang dilakukan di Desa Jangkar sengaja tidak membuang kotorannya karena hal ini dapat menyebabkan hancurnya daging ikan dan menurunnya harga jual ikan pindang. Penyusunan yang selanjutnya adalah penyusunan ikan setelah ikan dicuci sampai bersih. Ikan segera disusun dalam secara teratur dalam besek dan disusun dalam wadah yang ukuran relatif seragam. Yang terakhir adalah kerusakan pada ikan pindang. Kadar air yang terkandung di dalam ikan sebagai faktor utama penyebab kerusakan bahan pangan. Oleh karena itu, ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami pembusukan, maka diperlukan upaya pengolahan dan pengawetan. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyingkat waktu yang sudah mepet, saya mau bertanya tentang coba simpulkan jurnal yang Anda review tadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Zaka sudah bertanya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal yang saya sampaikan tadi ya adalah yang bisa disimpulkan pada saat ini adalah proses pengolahan ikan dimulai dari penerimaan bahan baku,
penyimpanan, sortasi atau sortiran, pencucian, penataan, dan penggaraman. Terus kemudian ada penyusunan, perebusan, pendinginan, pengangkutan, dan pemasaran. Dan juga prinsip-prinsip pengolahan ikan pindang meliputi pencucian, penyusunan, persiapan wadah, pengiriman ikan, dan perebusan. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mungkin sudah cukup memuaskan. Bagaimana, saudara? Oke, baiklah. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil review jurnal yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan atau kesalahan kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.